kembali. Puji Tuhan, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan diberi kesempatan bertemu kembali dan ada di tengah-tengah ibadah persekutuan ini. Kenapa saudara? Karena banyak orang mungkin pada saat ini yang tidak punya kesempatan seperti kesempatan yang kita terima. Untuk itu saudara terkasih, mari kita harus antusias menyambut kebaikan Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan berada di penghujung tahun 2022. Puji Tuhan, kami berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan kami untuk melayani pada saat ini. Bila kami berdiri, itu atas dasar bahwa Tuhan menggerakkan melalui Pasar Kudus menyampaikan pesan Tuhan di penghujung tahun 2022. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita akan renungkan Filipi pasal yang keempat, saudara. Filipi pasal yang keempat, kita renungkan ayat yang ke-8. Ya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yang sudah dapatkan ayat ini, mari kita katakan amin. Kurang keras saudara, amin. Amin. Baik, saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara terkasih, mungkin saudara ada yang bekerja, atau mungkin ada yang jadi bos, atau mungkin ada jadi guru, atau apa saja aktivitas kita sehari-hari. Nah, tentu lazim kita dengar bahwa di akhir tahun adalah waktunya tutup buku, waktunya melihat apa yang sudah mereka capai sepanjang tahun. Nah, biasanya seperti itu ya. Mereka mengevaluasi apa yang sudah didapat, apa yang sudah dicapai, bagian mana yang masih belum maksimal, bagian mana yang gagal, dan pada akhirnya mereka menarik satu kata yang disebut kesimpulan. Ada kesimpulan dari seluruh rangkaian yang mereka telah lewati sepanjang tahun. Kalau di sekolah disebut akhir tahun ajaran. Biasanya ada rapat, semua dievaluasi apa saja yang terjadi pada waktu itu, boleh bebas sampaikan apa saja. Nah, ini maksudnya supaya tahu apa yang dicapai dan apa yang belum, sehingga untuk tahun berikutnya mereka sudah punya data. Yang sudah baik menjadi lebih baik, yang masih gagal harus berhasil, yang belum dicapai akan dicapai lagi. Nah, begitulah kira-kira yang terjadi di dunia kerja. Nah, saudara terkasih, berbicara mengenai soal kehidupan, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Sebenarnya sama seperti disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dengan sebuah kata yaitu akhirnya. Nah, saudara terkasih, dari kata ini, dari kata akhirnya, apa yang bisa kita renungkan sebagai satu kesimpulan hidup kita di tahun
kita semua berada di tahun 2022 dan kita di penghujung tahun. Apa kesimpulan? Nah saudara, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, nah itu diawali dengan salam pembuka. Saudara nanti boleh lihat dalam Filipi di awal-awal, Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai 2. Kemudian lalu ucapan syukur dan doa. Ini yang harus mulai kita renungkan saat ini, sebagai bentuk bahwa Tuhan memelihara kita sepanjang tahun 2022. Ucapan syukur dan doa. Nah selanjutnya Paulus menyampaikan banyak kesaksian, banyak pengalaman. Saya tetap ingatkan dan sampaikan bahwa kekristenan itu adalah pengalaman, bukan pengetahuan. Lebih baik kita mengetahui sedikit tapi mengalami, daripada kita mengetahui banyak tapi kita tidak mengalami. Takutnya kita nanti sama dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi saudara, yang menjadi doa kita, alami. Supaya apa? Supaya terbukti bahwa Tuhan yang kita puji dan kita sembah itu nyata bekerja dalam kehidupan kita. Nah itu yang disampaikan Paulus, pengalamannya. Nah kemudian saudara kasih, ada permintaan Paulus. Nah saudara nanti boleh baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai 30, dan juga ada nasihat. Sebegitu lengkapnya saudara apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dan harusnya kehidupan kita seperti itu. Begitu lengkap yang sampai pada akhirnya kita dapat menarik kesimpulan dari seluruh perjalanan kita. Apakah kita gagal? Apakah kita sukses? Apakah mungkin pada saatnya ada yang kurang? Nah saya ingin sampaikan ini saudara, mengingat bahwa waktu yang kita miliki itu waktu yang sangat singkat. Sangat singkat. Jangan sampai saudara kita menyesal karena kita ingin memutar waktu itu kembali, supaya akhirnya waktu yang kita lewati itu punya makna. Itu tidak bisa saudara. Waktu terus berjalan dan kita mengikuti, suka atau tidak, mau atau tidak, dia akan terus berjalan dan kita mengikuti. Jadi untuk itu saudara terkasih, mari kita mulai renungkan kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari perjalanan kehidupan kita. Dan kalau kita lihat saudara terkasih, dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, ada dua saudara kesimpulan. Kesimpulan yang pertama saudara apa? Yaitu mengenai pikiran. Yang kedua mengenai perbuatan. Nah saudara, di akhir zaman ini yang harus mulai kita kelola dengan baik, pikiran kita dan perbuatan kita, supaya sinkron saudara. Ada banyak orang saudara hari-hari ini, banyak kali pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi berbicara mengenai kesimpulan pikiran yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi dan juga kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Kita masuk di tahun 2023, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semua. Saya yakin banyak di antara kita yang susah karena pikiran. Kenapa saudara? Sesuatu yang sudah terjadi 2 tahun, 3 tahun kemarin, tapi kita pikirkan. Atau ada yang belum terjadi, masih besok, masih bulan depan, masih tahun depan,
tapi sudah di pikiran. Banyak yang susah terpenjara oleh pikirannya, karena pikirannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, tentu kepada kita semua. Dan yang kedua, sudah terkasih kesimpulan mengenai perbuatan. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, lakukanlah semuanya. Saudara, di akhir zaman ini, salah satu yang dapat mengubah orang lain, saya ingin sampaikan, bukan perkataan, tapi perbuatan. Itulah teladan, apalagi untuk anak-anak. Jangan suruh anak-anak berdoa, tapi kita nggak berdoa. Jangan suruh. Saya pendidik ya, sudah kurang lebih 20 tahun lebih. Yang kami lihat banyak akhirnya anak-anak itu tidak sesuai dengan harapan kita karena keteladanan. Makanya saudara, di akhir zaman ini kita harus melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, memikirkan sesuai dengan firman Tuhan, yang pada akhirnya Paulus katakan apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Selama tahun 2022, seberapa lama damai sejahtera kita rasakan di rumah tangga, di pekerjaan, aktivitas, dalam membangun hubungan, dalam berjemaat. Berapa lama, saudara, kalau ada di antara kita yang tidak menikmati damai sejahtera itu yang menyertai kehidupan kita, mari kembali lihat kesimpulan hidup kita. Bagaimana kesimpulannya? Nah, saudara terkasih, sekali lagi berbicara mengenai kesimpulan, itu adalah kisah yang terjadi, yang tentunya sama seperti penulis buku menulis tiap waktu dan tiap saat perjalanan hidup. Januari, Februari sampai kepada Desember, ada tulisan-tulisan dan kisah yang merupakan satu hal yang dijalani mengingat waktu yang terus berlalu. Adakah di antara kita yang melakukan hal yang sama atau lalai menuliskan sesuatu? Saya yakin tulisan itulah yang nantinya membuat kita dapat menarik kesimpulan. Kalau kita nggak punya tulisan, apa yang kita simpulkan? Makanya tiap-tiap hari, bagi yang belum memasuki tahun 2023, makin rajinlah kita menulis kisah hidup itu. Di mana kita tulis? Ada yang mungkin menulis di buku catatan harian, atau menulis dalam hatinya, yang aku lakukan ini, yang belum aku lakukan ini, yang mengecewakan orang tua, mengecewakan suami, mengecewakan istri, apa saja dari keseluruhan perjalanan kehidupan. Saya yakin pada akhirnya kita akan bijak setelah kita melihat kesimpulan kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi ini harus dicatat di waktu kehidupan kita yang sangat singkat, hidup yang sementara. Saya mau menulis dengan cara melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang saya cintai. Kita tunda, besok kita lakukan, tunda lagi. Saya yakin waktu tidak akan pernah kembali untuk kita melakukan apa yang menjadi niat kita. Kenapa, saudara? Dalam Mazmur pasal 89, kita lihat ayatnya. Mazmur 89 ayat yang ke-48. Ingatlah apa umur hidup itu,
Betapa sia-sia Kau ciptakan semua anak manusia. Apa umur manusia? Betapa sia-sia. Saya tadi mengingat ayat ini untuk membuat kita orang-orang percaya menghargai Yesus. Oleh Dialah hidup kita tidak sia-sia lagi. Dialah mengangkat kehidupan kita menjadi berarti. Makanya saudara, kalau ada orang tidak menghargai Yesus, maka jelas hidupnya sia-sia. Karena oleh pengorbanan Dialah membuat kehidupan kita berharga, membuat kehidupan kita punya nilai. Jadi di waktu yang sia-sia, yang sangat singkat saudara terkasih, mari, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk mengisi waktu yang sia-sia, yang singkat? Dan untuk itu memang tidak mudah, tidak gampang, saudara. Harus ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita untuk mengingatkan karya Tuhan di masing-masing kehidupan kita. Sekali lagi, jangan sampai ada di antara kita yang gagal memberikan makna, sehingga di perjalanan yang kita akan lewati itu tidak sia-sia, tapi bermakna untuk siapa? Untuk orang-orang kita cintai yang ada di sekitar kita. Punya makna bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi siapa saja. Adakah di antara kita sudah kehilangan makna itu di tengah-tengah keluarga? Beberapa waktu lalu saudara, ada yang konseling saudara, betapa tidak bermaknanya lagi istrinya di mata suaminya, dan juga suaminya di mata istrinya. Akhirnya kehidupan rumah tangga yang hambar, kehidupan rumah tangga yang kosong, melalui rutinitas tanpa arti, tanpa makna. Tahun 2022 kita lewat. Kita renungkan hubungan kita dengan siapa saja yang ada di sekitar kita. Adakah makna yang terjadi dalam hubungan itu? Atau kosong sama sekali? Waktu kita singkat sudah. Kita nggak bisa memutar kembali. Apalagi nanti satu ketika orang kita cintai meninggalkan kita atau jauh dari kita. Terlambat, saudara. Terlambat. Kita di penghujung tahun 2022, untuk masuk tahun 2023. Kita sangat yakin bahwa waktu itu adalah milik Tuhan. Dia pencipta waktu. Dan bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, nanti Tuhan yang akan menuntut kehidupan kita, mengisi waktu itu dengan waktu yang terbaik. Makanya kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu dituntut oleh Roh Kudus, maka kehidupan setiap hari akan menjadi kehidupan yang punya makna dan arti kepada siapa saja yang ada di sekitar. Kenapa saudara terkasih? Karena dalam kitab Pengkhotbah, saudara, Pengkhotbah, bahwa di situ ada kesia-siaan, ada kesia-siaan. Tapi di dalam Tuhan kita bisa jalani kehidupan kita tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi sia-sia. Saya yakin sudah terkasih, kita punya pengalaman dalam keseharian kita kepada orang-orang kita cintai yang bersama-sama dengan kita. Kita mulai renungkan, saudara, hari ini selama tahun 2022, apa yang sudah sia-sia, apa yang sudah tidak berarti, mulai kita renungkan supaya pada tahun 2023 nanti kehidupan kita menjadi kehidupan yang sudah berubah,
Saudara terkasih, memang di dalam Alkitab disebut akan terjadi masa-masa yang sukar, didahului dengan apa? Dengan manusia mencintai dirinya sendiri, yang pada akhirnya banyak orang menganggap orang lain tidak berarti siapa-siapa, walaupun mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin orang tua. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Banyak tindak kriminal yang kita lihat, kita baca, kita dengar, yang di luar batas. Mungkin ada yang lagi viral, ya? Lagi menikah. Nah, suami ini malah selingkuh dengan mertuanya, disaksikan oleh istrinya sendiri. Kenapa seperti itu? Banyak yang aneh, saudara, di akhir zaman. Dan diprediksi, saudara terkasih, bahwa tahun 2023 akan banyak hal terjadi. Waktu tahun 2023, siap atau tidak, kita harus menghadapinya. Nggak bisa kita stop sampai 2022, nggak bisa. Tetap kita akan masuk di sana bagi yang mau. Karena banyak orang sudah memutuskan hidupnya sampai tahun 2022 cukup. Banyak orang bunuh diri. Tapi kita kan tidak. Kita akan masuk di tahun 2023. Nah, sebenarnya peluang untuk kita sangat besar, yang pada akhirnya nanti di tahun 2023 akhir kita punya kesimpulan hebat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Dalam ratapan pasal yang ketiga, mari saudara kita lihat ayat ini. Ratapan pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-22 ya. Ratapan pasal yang ketiga yang 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau kita membaca ini, kita nggak takut menghadapi besok. Kita nggak takut menghadapi tahun 2023, walaupun diprediksi orang banyak hal akan terjadi. Kegelapan. Kenapa, saudara? Karena dikatakan dalam ayat yang kita baca ini bahwa kasih setiap Tuhan tidak berkesudahan dan tidak habis-habisnya, selalu baru. Perlu kita garis bawahi kata baru. Karena ternyata kuncinya di sini, di kata baru. Kenapa, saudara? Karena syarat untuk kita punya catatan yang baik dan kesimpulan yang baik dalam perjalanan kehidupan kita memang tergantung Tuhan. Yang Dia berikan setiap hari baru. Saya sedang mengingat, atau mungkin saudara mengingat bagaimana bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan selalu disediakan mana untuk menjadi makanan tiap hari, dan itu harus dimakan hari itu. Nggak bisa bawa banyak-banyak untuk bekal besok, nggak bisa. Hari itu selalu baru, dan selalu baru. Nah, syaratnya, saudara terkasih, kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, bahwa siapa yang ada dalam Kristus Yesus, maka sebenarnya dia sudah ciptaan baru. Nanti kan kita lihat garis benang merahnya. Kenapa harus baru? Jadi artinya bahwa, saudara, sekali lagi, kalau ada di antara kita masih terperangkap dengan kehidupan pola lama, sifat lama, karakter lama, orang ini belum dalam Kristus. Belum. Kenapa? Karena yang ada dalam Kristus sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Makanya, saudara, kita lebih mengevaluasi. Adakah hidupku masih dengan karakter lama, sifat lama, kebiasaan lama? Kalau seperti ini, maka kita belum di
dalam Yesus. Kemudian dalam 1 Korintus 5:17 kita diminta untuk membuat ragi yang lama supaya menjadi adonan yang baru. Ragi yang lama buang untuk menjadi adonan yang baru. Kemudian saya terkasih dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-17. Ini yang saya katakan tadi, bahwa yang baru itu punya kaitan dengan berkat yang tiap pagi kita harus terima, yang tentunya menjadi bekal kita menjalani waktu yang begitu sulit dan yang sangat singkat. Apa saudara? Dikatakan dalam Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan di dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kita sedang sebentar masuk tahun 2023. Bagi siapa yang masuk tahun 2023, tahun yang baru, dengan hidup yang lama, sifat yang lama, karakter yang lama, pola hidup yang lama, Alkitab katakan, ya, sangat mengerikan. Kenapa? Kantong itu akan koyak dan anggur itu terbuang dan kantong itu hancur. Ngeri tidak saudara? Baca ini, ngeri. Akhirnya kita nggak mendapat apa-apa. Bukan hanya tidak mendapat apa-apa, hidup kita juga hancur, koyak. Kenapa saudara? Karena kita mencoba menerima yang baru setiap hari tadi yang Tuhan berikan itu dengan hidup yang lama. Makanya saudara, doa kita supaya setiap hari kita diperbarui oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kesempatan menerima berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan itu. Sebab kalau kita tidak diperbaharui, jangan coba-coba menerima berkat itu. Jangan yang kita terima itu justru bisa juga dikatakan dalam ayat ini akan koyak, akan hancur. Jadi saudara, jangan mulai kita menganggap santai saja masuk tahun 2023. Jangan. Untuk itu mari tarik kesimpulan hidup kita. Sudahkah kita menyimpulkan bahwa kehidupan kita diperbaharui? Sudahkah menyimpulkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang punya arti, punya makna? Sudahkah kehidupan kita kehidupan yang sudah siap menerima berkat-berkat itu? Untuk itu belum terlambat saudara untuk kita menyadarinya. Kenapa? Karena hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, berarti Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita dengan memberikan kesempatan memperbarui kehidupan kita, sehingga pada akhirnya walaupun kesimpulan tahun 2022 hidup kita masih banyak yang belum sempurna. Oleh karena kita telah minta Roh Kudus untuk memperbaharui, saya yakin oleh tiap-tiap pagi berkat-berkat Tuhan tercurah kepada kita. Saya yakin nanti tahun 2023 catatan kesimpulan kehidupan kita menjadi catatan kesimpulan yang pada akhirnya menjadi tulisan-tulisan yang terbuka, yang pada akhirnya orang lain dapat membaca. Pada waktu orang lain dapat membaca kesimpulan kehidupan kita, orang lain pasti diberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus melalui tubuh dan darahnya yang mungkin sudah ada di tangan kita masing-masing, artinya bahwa dia mengangkat kehidupan kita supaya berarti. Kita mempunyai kekuatan menghadapi masa-masa sulit dan masa-masa sukar, yang pada akhirnya kita punya kesimpulan kehidupan menjadi kesimpulan yang sesuai dengan kadar menurut ukurannya Tuhan.